warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftaul Ilma dari Prodi PLB. NIM saya 221F10013. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anak disabilitas, masalah sosial, tentang gejala, faktor, penyebab anak bermasalah sosial atau pergaulan bebas. Bab 2. Pembahasan A. Gejala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pergaulan memiliki arti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Dapat disimpulkan, pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Menurut Katono, pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial akibat mengembangkan perilaku yang menyimpang. Menurut Santrok, pergaulan bebas adalah kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga menyebabkan tindakan kriminal. Menurut B.S. Simanjuntak, pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum, agama, serta adat kebiasaan. Menurut Gunarsa, pergaulan bebas adalah sebagai pergaulan yang luas antara pemuda dan pemudi, tidak terlampau menekankan pengelompokan yang kompak antara dua orang saja. Namun antara tidak sedikit muda-mudi, pergaulan bebas secara umum adalah perilaku individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Sikap menyimpang ini melewati batas dari aturan kewajiban, tuntunan syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama. Seperti yang kita tahu, di Indonesia terdapat nilai dan norma yang berdasarkan budaya, suku, agama, dan jenis kelamin. Nomor ini membatasi sikap dan perilaku seseorang sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Jika kita sudah mendengar kata pergaulan bebas, pasti pikirkan kita langsung mengarah kepada yang negatif atau perilaku buruk. Berikut gejala pergaulan bebas, yaitu yang pertama, kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan. Yang kedua, bijak alam memanfaatkan waktu seperti main game hingga pagi hari. Yang ketiga, menghamburkan uang untuk kesenangan semata menuruti kepuasan nafsu. Yang keempat, melakukan seks bebas. Yang kelima, mengalami tekanan emosi dan gangguan kesehatan mental. Yang keenam, tidak menghargai orang tua. Yang ketujuh, berperilaku yang merugikan masyarakat. Yang kedelapan, perokok yang minum minuman alkohol. Yang kesembilan, memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba. Yang kesepuluh,
mendapatkan uang atau hal yang diinginkan dengan cara mencuri. Yang ke-11, berpakaian yang tidak pantas dan terlalu terbuka. Yang ke-12, selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebih terhadap hal-hal yang negatif. Yang B, faktor penyebab. Nah, tindakan yang menyimpang dan melanggar norma serta ajaran agama bisa muncul atau dilakukan pastinya karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas. Berikut adalah beberapa faktor penyebab, yaitu yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi seseorang. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan seseorang. Rendahnya tingkat pendidikan membuat seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan pergaulan bebas. Yang kurang diperhatikan keluarganya akan mengakibatkan mudahnya terjerumus kepada hal-hal negatif yang mengarah kepada pergaulan bebas. Sebagai contoh, orang tua memberikan izin kepada anaknya untuk berpacaran, tetapi tidak melakukan pengawasan yang benar sehingga anak tersebut melakukan seks bebas dan hamil di luar nikah. Yang kedua, keluarga broken home. Selain tingkat pendidikan keluarga yang rendah, kondisi keluarga yang tidak harmonis atau broken home juga menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas. Broken home tidak selalu dikaitkan dengan perceraian orang tua, tetapi bisa saja kondisi keluarga di mana selalu ada pertengkaran sehingga kondisi rumah sudah tidak lagi nyaman. Nah, pada umumnya keadaan ini membuat mereka kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya dan kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Nah, hal tersebut menyebabkan seseorang yang dalam kondisi keluarga broken home akan mencari pelampiasan atau pelarian agar mendapat perhatian dan kasih sayang di luar rumah, salah satunya ke hal negatif seperti pergaulan bebas. Nah, yang ketiga, ekonomi. Keluarga yang kurang bercukupan beresiko membuat seseorang putus sekolah, apalagi kondisi keluarga yang tidak mendukung dan tidak berusaha sehingga membuat anak menjadi liar, kemudian bergabung bersama anak-anak lain yang senasib dengannya, tentunya akan menyebabkan seorang anak tanpa sadar terjerumus dalam pergaulan bebas karena kurangnya ilmu dan pendidikan. Nah, yang keempat, kurang wawasan agama. Kurangnya wawasan agama dan pengetahuan mengenai agama membuat seseorang banyak yang gagal mengidentifikasi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan ajaran agama. Maka dari itu, pelajaran agama sangat penting untuk dipelajari sedari kecil sehingga selalu senantiasa dekat dengan Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan yang ada. Peran orang tua sangat penting juga. Dalam hal ini, keluarga diharapkan bisa mengajak anak-anaknya untuk tetap dekat dengan Tuhan dan
menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan agama yang ada. Yang kelima, penyalahgunaan internet. Pada zaman berkembangnya internet saat ini, sangat mudah bagi kita untuk mengakses semua hal hanya dengan melalui smartphone. Namun, internet juga memiliki fungsi yang ternyata bisa mempengaruhi peredaran arus informasi di internet sangatlah masif dan tidak dapat dihindarkan. Internet sangat membantu jika digunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun jika internet digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak pantas akan sangat berdampak bagi seseorang dengan melihat konten yang tidak pantas. Seseorang beresiko untuk meniru apa yang dia lihat, terutama anak-anak yang belum tahu bahwa itu adalah salah. Maka dari itu, pengawasan dan pendampingan orang tua terhadap anak sangat diperlukan ketika anak sedang menggunakan internet. Nah, yang keenam, faktor lingkungan. Nah, ada sebuah pepatah mengatakan jika kamu bergaul dengan tukang minyak wangi, maka membuat kamu menjadi wangi. Namun, jika bergaulan dengan tukang minyak tanah, maka akan membuat kamu menjadi bau minyak tanah. Intinya kondisi lingkungan yang baik dan buruk juga turut mempengaruhi perilaku seseorang. Perhatikanlah lingkungan pertemanan yang sangat ini sedang kamu jalani. Jika berpotensi untuk menjadi jerumuskan kamu ke hal-hal yang buruk, hendaknya kamu segera menghindari itu dan mencari lingkungan yang lebih baik lagi. Nah, contohnya teman-teman kamu sering mengajak kamu untuk mabuk-mabukan, bahkan ada suatu saat menyuruh kamu untuk memakai narkoba. Lingkungan seperti ini yang harus kamu hindari. Yang ketujuh, kontrol diri. Salah satu penyebab pergaulan bebas karena lemahnya kontrol diri. Jika seseorang memiliki kontrol diri yang lemah, maka biasanya tidak dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk. Ini membuat anak dan remaja berpotensi melakukan tindakan melanggar norma atau perilaku buruk. Bahkan meskipun seseorang sudah mengetahui tindakan itu salah, ia tetap melakukannya. Yang kedelapan, gaya hidup modern saat ini juga bisa menyebabkan pergaulan bebas pada remaja. Mengikuti gaya hidup atau tren yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada akhirnya dapat memicu pergaulan bebas. Jika tidak mengikuti gaya hidup atau tren saat ini, pasti akan dianggap ketinggalan zaman dan tidak kekinian. Contohnya adalah ketika semua lingkungan teman sebaya memiliki smartphone baru yang memiliki kamera bulat-bulat, seseorang yang masih labil, terutama remaja, akan mengingini hal itu juga agar sama dengan teman-temannya. Namun, keadaan ekonomi keluarga tidak memungkinkan untuk anak itu mengganti smartphone seperti teman-temannya, sehingga akhirnya anak tersebut mencuri untuk mendapatkan barang yang ia inginkan. Dengan faktor-faktor penyebab
yang dapat menyebabkan seseorang anak melakukan pergaulan bebas. Ada pula dampak yang bisa ia rasakan jika sudah terlanjur terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.